Oke, selamat datang teman-teman mahasiswa baru. Pernah kepikiran nggak sih kalau kuliah di informatika itu sebenarnya kayak jadi arsitek? Yup, arsitek. Tapi bukan arsitek bangunan loh, melainkan arsitek dunia digital. Di sini kita bakal bongkar sama-sama cetak biru untuk membangun masa depan itu. Siap? Nah, pasti ini kan pertanyaan paling gede di kepala kalian sekarang. Oke, gue udah masuk informatika. Terus, mau ngapain? Belajar apa aja sih? Gampangnya, kita bakal ngisi kotak perkakas kalian. Dan di sini, kita akan lihat apa aja isinya dan apa yang bisa kalian bangun pakai itu semua. Jadi, coba deh ubah cara pandang kalian. Kalian tuh bukan cuma mahasiswa yang bakal ngambil SKS, mata kuliah A, B, C, bukan. Anggap aja kalian lagi magang jadi arsiteknya dunia digital. Semua yang kalian pelajari nanti, coding, jaringan, data, itu semua adalah alat di toolkit kalian. Alat untuk merancang dan membangun dunia tempat kita semua hidup sekarang. Terus, apa sih tujuan utama seorang arsitek? Cuma bangun gedung? Enggak dong. Tujuannya itu menciptakan solusi. Nah, inilah yang kita sebut kompetensi. Kompetensi itu paket lengkap. Ada pengetahuan alias tahu apa yang harus dikerjain, ada keterampilan alias tahu gimana cara ngerjainnya, dan yang paling penting ada disposisi atau tahu kenapa kita harus ngerjain itu. Kalau tiga-tiganya udah nyatu, nah kalian bukan lagi sekedar mahasiswa, tapi problem solver. Oke, setiap arsitek tahu, bangunan sebagus apapun pasti butuh fondasi yang super kuat. Di dunia digital juga sama. Fondasinya itu ada dua. Satu yang bisa kita sentuh, yaitu perangkat kerasnya, dan satu lagi yang abstrak, yaitu hukum alam yang mengatur semuanya. Nah, fondasi kita ini ditopang sama dua pilar raksasa. Pertama, ada teknik komputer. Bayangin mereka ini kayak insinyur sipilnya dunia digital. Merekalah yang ngerancang dan ngebangun fisiknya, sirkuit, prosesor, semua yang bisa kita pegang. Terus di pilar kedua ada ilmu komputer. Nah, kalau ini mereka yang nulis hukum fisikanya, mereka yang bikin teori, algoritma, dan logika yang ngasih nyawa ke tumpukan besi dan silikon tadi. Jadi, teknik komputer bikin badannya, ilmu komputer ngasih otaknya. Keduanya nggak bisa dipisahin. Nanti di kelas, ini bakal jadi mata kuliah beneran. Kalian bakal ketemu sama arsitektur komputer, di mana kalian bakal bedah dalamannya mesin. Terus ada algoritma, di mana kalian belajar cara ngasih perintah yang paling cerdas dan efisien ke mesin itu. Nah, jembatan di antara keduanya apa? Sistem operasi. Anggap aja dia ini penerjemah super genius yang bikin hardware dan software bisa ngobrol lancar. Oke, fondasi udah beres. Super kokoh. Sekarang saatnya kita naik ke atas dan mulai bangun strukturnya. Kita mau bikin ruangan-ruangannya nih. Nah, buat ngebangun struktur di atas fondasi tadi, kita butuh dua tim ahli. Yang pertama, tim rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Merekalah kontraktornya. Mereka yang nyusun bata-bata kode jadi aplikasi, jadi sistem, jadi dinding, dan atap rumah digital kita. Tapi rumah sebagus apapun kalau nggak ada listrik, air, dan internet, ya percuma kan? Nah, disitulah tim kedua masuk, teknologi informasi atau IT. Merekalah yang masang utilitasnya, masang pipa jaringan, nyalain server, pokoknya mastiin rumah itu fungsional dan nyaman ditinggali. Di bagian ini, ilmunya bakal praktis banget. Kalian bakal belajar desain perangkat lunak buat bikin blueprint aplikasinya. Terus ada manajemen proyek perangkat lunak, biar pas ngebangun, proyeknya nggak telat dan nggak ngabisin budget. Sambil jalan, kalian juga belajar soal administrasi jaringan dan cloud, biar bangunan digital kalian itu berdiri di atas infrastruktur yang modern dan skalabel. Oke, kita udah punya bangunan yang kokoh dan fungsional, tapi ini masih bangunan, belum jadi rumah. Rumah itu harus nyaman buat penghuninya dan idealnya pintar. Yuk kita lihat gimana caranya kita ngasih nyawa ke struktur digital kita. Nah, ini dia bagian yang bikin bangunan jadi rumah. Pertama, ada sistem informasi. Fokusnya itu ke manusianya, ke penghuninya. Gimana caranya teknologi ini bisa benar-benar bantu proses bisnis. Gimana biar teknologinya melayani kebutuhan orang. Mereka ini kayak desainer interiornya. Terus ada sains data. Ini yang bikin rumahnya pintar. Sains data atau menganalisis semua aktivitas di dalam rumah. Semua data yang ada buat nemuin pola, buat prediksi. Gampangnya, sains data itu yang ngasih otak rumah digital kita. Biar bisa jadi arsitek dan pemberi otak yang andal, kalian bakal belajar misalnya analisis dan desain sistem, di mana kalian belajar ngobrol sama calon penghuni rumah buat tahu maunya apa. Kalian juga bakal belajar sistem basis data buat ngatur lemari penyimpanan data di rumah itu. Dan tentu aja ada kecerdasan buatan atau AI.
Ini mesin utamanya yang ngolah semua data jadi wawasan yang cerdas. Jadi kita udah punya fondasi kuat, struktur megah, dan rumah yang pinter. Keren banget. Tapi percuma kan kalau rumahnya gampang dibobol maling? Nah, ini membawa kita ke satu lapisan yang, wah, ini krusial banget. Penting banget nih buat diingat. Keamanan siber atau cyber security itu bukan sekedar satu ruangan tambahan. Bukan. Dia itu kayak sistem keamanan canggih yang ngelindungin seluruh properti. Mulai dari fondasi di bawah tanah sampai ke antena di atap. Dia bukan cuma gembok di pintu depan, tapi CCTV, alarm, sensor gerak yang ada di setiap sudut. Dan keamanannya itu harus ada di mana-mana, di tiap level. Tim teknik komputer harus mastiin hardware-nya aman dari sabotase fisik. Tim ilmu komputer yang bikin algoritma enkripsi super rumit biar data nggak bisa diintip. Tim rekayasa perangkat lunak harus nulis kode yang nggak ada celah buat disusupi. Tim IT harus jagain jaringannya dari serangan. Dan tim sistem informasi harus ngelindungin data pengguna. Artinya apa? Di dunia digital, keamanan itu bukan kerjaan satu tim, tapi tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam pembangunan. Nah, kita udah lihat semua bagiannya, dari fondasi sampai sistem keamanan. Sekarang, kita zoom out lagi. Kita lihat gambaran besarnya, dan yang paling penting, di mana posisi kalian di tengah semua ini. Ingat kan tadi kita ngomongin kompetensi? Ya, kita balik lagi ke situ. Pengetahuan, keterampilan, dan kenapanya. Selama kuliah ini, kalian bakal nyicipin semua bidang tadi. Mungkin nanti kalian bakal jadi spesialis di satu area. Misalnya, jago banget di AI atau cyber security. Tapi kalian semua dilatih untuk ngerti gimana semua bagian ini nyambung satu sama lain. Tujuannya, biar kalian lulus bukan jadi tukang yang cuma bisa ngerjain satu hal, tapi jadi arsitek yang paham keseluruhan proyek. Terus, buat apa sih susah-susah belajar ini semua? Jawabannya jauh lebih gede dari sekedar biar dapat kerja. Seperti yang disebut di laporan CC 2020, dunia kita sekarang ini punya banyak banget tantangan global. Dan solusi dari banyak masalah itu, ya ada di teknologi informasi. Jadi kalian tuh disiapin bukan cuma buat jadi coder jago, tapi buat jadi salah satu arsitek yang ngebangun peradaban masa depan yang lebih baik. Jadi, ini dia tantangannya buat kalian semua. Cetak birunya udah di depan mata. Toolkitnya mulai dari cara bikin fondasi, ngebangun struktur, sampai ngasih kecerdasan dan keamanan, semua itu akan kalian pelajari di sini. Di luar sana dunia punya segudang masalah yang nunggu buat diselesaikan. Pertanyaannya sekarang cuma satu, kalian siap buat ngebangun solusinya? Selamat datang di kampus, para arsitek masa depan.